Nah, sebelum kita tutup, kita buka ruang pertanyaan, dua pertanyaan. Ada yang bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah ya. Jadi Allah menyeru, dari surat itu adalah menyeru untuk orang yang beriman saja. Jadi bagi orang yang tidak beriman, tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Kalau kita mengintip kepada dunia kedokteran, itu ada dokter yang muslim, juga ada dokter yang non muslim. Pada umum, dan ada juga pasien yang muslim, pasien juga ada yang non muslim. Pada umumnya dokter itu menyarankan berpuasa bagi pasiennya yang akan beroperasi atau dioperasi. Jadi apa hubungannya berpuasa dengan dunia kedokteran? Dan apa manfaat atau fungsi berpuasa bagi dunia medis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat itu turunnya 2 tahun setelah hijrah. 2 tahun setelah hijrah berarti hampir 14 tahun sejak Nabi diangkat menjadi rasul. Jadi yang pertama, selama 14 tahun itu Nabi tidak ada perintah, tidak ada syariat yang disuruh kepada umat-umat Rasulullah. Nah, ada cuma masalah pemantapan akidah, pemantapan tauhid selama 14 tahun. Nah, jadi setelah mereka beriman, setelah mereka yakin seyakin-yakinnya, bahkan sampai hakul yakin, sampai kamalul yakin, turunlah perintah puasa. Hai orang-orang yang beriman. Jadi di situ karena mereka sudah mantap keyakinannya, mantap imannya, menerima perintah bagaikan menyambut sebuah hadiah. Jadi karena iman, orang yang beriman sangat yakin, sangat sadar apabila Allah memerintahkan, itu tujuannya adalah liyuhyikum, untuk menghidupkan kalian sebagai betul-betul manusia. Itu yang pertama. Kenapa yang orang beriman hanya diperintahkan? Karena hanya orang berimanlah yang bisa membaca, yang bisa menerima, menyambut sebuah perintah. Kemudian yang kedua, apa hubungannya dengan medis dan kedokteran masalah puasa? Nabi menyebutkan as-saumu sehatun, orang puasa itu sehat. Jadi orang puasa itu sehat dan sejajar, searah dengan dunia kedokteran. Dokter menyuruh pasien untuk melakukan puasa sebelum operasi, karena pada waktu itu kita diamkan dulu sumsum kita, paru-paru kita, jangan bekerja di saat waktu mau hendak operasi, karena orang puasa itu menyehatkan, sehat akan dahulu, kuat akan dahulu, barulah dioperasi. Itu diantara hubungannya, korelasinya antara puasa dan dunia medis, karena Nabi menyebutkan as-saumu sehatun, orang yang puasa itu sehat. Dan tanyakan kepada semua dokter yang bertugas, bedakan antara orang puasa dan tidak puasa, periksa kesehatan dalam, berbeda kesehatannya. Itulah hubungannya, karena memang perintah agama puasa itu adalah menyehatkan, karena semua yang beroperasi di dalam puasa kada berjalan, kada bertugas lagi, tenang. Jadi disitulah maknanya sehat. Paham? Ada satu lagi. Ada pertanyaan satu lagi. Ini ulun terakhir subuh nih.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan zakat fitrah, barangkali di setiap majelis masjid kita selalu membantu jamaah yang berfitrah untuk menampung, untuk mengkoordinir dan disalurkan kepada Mustahak. mustahik. Yang menjadi persoalan, kadang-kadang kita masih berdiskusi panjang tentang mustahik yang harus diberikan, yang 8 asnaf, karena memang kadang-kadang ada yang memenuhi persyaratan ataupun tidak. Nah, barangkali secara ringkas dari 8 asnaf tadi sebaiknya mana yang kita lebih dahulukan, sebab barangkali ada yang masalah fisabilillah, ada yang masalah yang kita ragu nih, ada juga yang masalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Atau ada juga orang yang kita ragukan ini adalah tentang masalah yang berhutang, gharim. Barangkali itu. Ya. Mustahik itu yang telah dicatat di Al-Quran ada 8. Makanya kalau kita masih berpegang kepada Imam Syafi'i, kita belum sah lagi mengeluarkan zakat karena 8 itu tidak ada, kada lengkap. Jadi fakir, miskin. Fakir itu nang kaya apa, miskin itu nang kaya apa. Kalau miskin itu penghasilannya 7.500, perumpamaan lah, pengeluarannya 5.000 men setiap bulan, itu miskin. Adapun fakir kebalikannya, fakir penghasilan 2.500, pengeluaran 7.500, itu standar fakir. Jadi fakir, miskin, gharim, orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang bukan hutang TV lah, bukan hutang mobil, bukan kredit kendaraan, kada. Orang yang berhutang karena untuk pembangunan sebuah ibadah misalnya, atau membantu orang lain, atau membantu orang dalam keadaan duka, kemudian kita berhutang untuk membantu orang tadi, itu termasuk gharim. Adapun orang mu'alaf itu siapapun yang baru masuk Islam sudah termasuk dalam garis mu'alaf. Kemudian amil di sinilah yang menjadi masalah. Amil itu semestinya dilantik oleh penguasa, dan dibubarkan juga oleh penguasa, tapi bergaji dari penguasa. Adapun kita sekarang ini panitia pengumpul zakat, bukan amil namanya. Jadi karena pemerintah ini kada melantik, semestinya ada surat edaran ke masjid-masjid nih lah dari pemerintah untuk melimpahkan kepada ketua-ketua masjid untuk melantik amil sebagai petugas penerima zakat, pengumpul zakat. Jadi kalau yang ada sekarang cuma panitia pengumpul zakat. Dan untuk memberikan kepada mustahik, yang paling pertama adalah miskin di kampung, miskin di lingkungan. Miskin termasuk janda-janda yang sudah kada bersuami lagi, yang punya anak, punya tanggungan, juga termasuk. Yatim kada termasuk lah, termasuk miskin. Kalau yatimnya miskin karena kalau yatim kaya kadang-kadang. Jadi berikanlah kepada mustahik, karena kita kada lengkapnya. Pertama hamba budak sekarang tidak ada lagi. Dan Imam Syafi'i harus dihadirkan 8 jenis.
Nah, kalau kita tidak ada 8 jenis, mau tidak mau kita harus bertaklid kepada imam yang mengharuskan. Bertaklid ini para penerima zakat di masjid harus bisa belajar taklid. Saya jago bertaklid mengikut Imam Musa bin Uzail, orang Yaman, sahabat Imam Syafi'i, yang mengharuskan melakukan zakat kepada salah satu 8 jenis menurut syarak. Ditaklidkan dulu hanya berniat, karena kada lengkapnya 8. Itu petugas penerima amil zakat di dalam masjid harus bisa mentaklidkan para muzaki, para penzakat. Karena zakat itu sama aja, zakat mal, zakat fitrah, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat ternak, semuanya mustahiknya 8. Bila kada lengkap 8, mau tidak mau harus bertaklid kepada imam yang mengharuskan. Sebab bila kada bertaklid, zakatnya kada sah. Kecuali pindah imam. Jadi di kampung ini paling banter tuh ada 4 mustahik. Parkir pun hampir tidak ada. Parkir itu kada bisa rumah, kada bisa usaha. Rumah tidak ada, usaha tidak ada, penghasilan banyak minnya pada kemasukannya. Mau sabilillah itu orang yang berjuang pada jalan Allah, termasuk membantu dalam masjid apapun dakwah untuk jalan kepada Allah, guru mengaji, termasuk para hatib ini, para bilal, para penyelawat itu termasuk memperjuangkan agama Allah. Fisabilillah. Cuma itu aja lah. Ya. Ada sambungannya masalah amil kita. Ternyata amil yang kita bentuk di masjid ini adalah tidak berhak untuk menerima zakat mustahik. Sementara beliau itu adalah petugas yang gigih begadang. Bagaimana mengatur, bahkan memikirkan, merenung siapa mustahik yang pantas. Tidak boleh sembarangan. Maka solusinya tahun lalu boleh atau tidak ini menurut guru dilakukan oleh masjid ini, dia tidak dapat sebagai mustahik tapi dapat upah dari masjid. Seolah-olah dia dibayar oleh pengurus masjid. Bagaimana demikian? Yang paling mudah itu solusinya panitia masjid, ketua, sekretaris itu bersatu untuk membentuk badan amil. Badan amil meskipun tidak ada limpahan dari pemerintah, jadi dibentuk oleh ketua masjid, dilantik misalnya orang Ba4, ada penulisnya, penerimanya, kemudian pembaginya, itu ditentukan 4 orang atau 5 orang lebih, sisanya pembantu, dilantik, wahai si anu bin si anu, engkau kami lantik, kami angkat untuk menjadi badan amil di lingkungan Masjid Firdaus. Artinya di lingkungan Masjid Firdaus sampai selesai tugas penerimaan zakat. Jadi bila dilantik, diresmikan oleh panitia masjid, ketua masjid berumbuk antara ketua dan wakil, sekretaris, bendahara, kumpulkan Ba4 di hadapan, kemudian dilantik oleh ketua. Wahai si anu bin si anu, engkau kami lantik untuk menjadi amil atau badan amil penerima zakat, pengumpul zakat di lingkungan Masjid Firdaus, dan pelantikan akan dibubarkan setelah selesai melaksanakan penerima zakat. Jadi ujar yang dilantik ku terima zakat, ku terima, resmilah dia badan amil untuk lingkungan masjid. Ada SK-nya. Artinya semalaman dulu berbuang waktu, kumpulkan siapa nang bisa menerima, siapa nang tahu di mustahak di lingkungan, siapa tukang tulisnya, siapa pembaginya. Cuma
namanya aja tapi kerjanya sama-sama. Itu jalan solusi. Kenapa? Karena pemerintah ada melantik. Kadang-kadang ini kewajiban kita lingkungan. Kalau menyerahkan kepada pesantren atau panti asuhan, apakah itu termasuk di dalam 8 syarat tadi? Ke pesantren Ibnu Sabil, tapi kalau panti asuhan yatimnya jangan, tapi miskinnya nanti pasang. Dan itu kalau memang sudah resmi amil, karena kalau ada orang berzakat untuk menukar beras, karena ada semuaan pakai beras lah, ada nama nukar, itu harga ditetapkan dan jual belinya di luar masjid, kemudian nanti dijual jangan beras zakat, jangan menjual beras zakat. Kalau perlu amil bersiap beras, atau misalnya ada 5 mustahik di lingkungan termasuk amil, jadi bila sudah 5 bungkus ambil untuk amil, 5 bungkus ambil untuk amil ini nanti dijual, jangan menjual yang belum dibagi. Paham ya Allah? Menjual belum dibagi, menjual zakat kurang, kada boleh. Itu amil siapakan beras untuk dijual, menukar karung lah itu khusus. Kita liwat sampai yang israk kina, termasuk kaduha kina. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan semangat kita, gigih kita untuk mengadakan kegiatan Ramadan, semoga dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita dan dosa guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salah dan hilaf ulun mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli